Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu CTF. Yuk, let's go! CTF atau Capture the Flag adalah kompetisi dalam bidang security di mana para peserta diminta mencari flag berupa string tertentu yang disembunyikan atau dilindungi dengan cara tertentu. Terdapat dua style CTF yang biasanya diperlombakan, yakni Jeopardy Style dan Attack and Defense Style. Kita akan membahas lebih banyak tentang Jeopardy Style karena biasanya itu yang lebih banyak dilombakan daripada Attack and Defense. Pada jenis CTF Jeopardy, para kontestan diberikan soal-soal dari berbagai macam kategori seperti web exploitation, forensik, kriptografi, binary exploitation, reverse engineering, dan juga kategori-kategori lainnya. Peserta yang berhasil menjawab problem paling banyak dan paling cepat akan memenangkan kompetisi. Sistem penilaiannya pun beragam, ada yang statik, ada yang dynamic. Static scoring berarti skor dari masing-masing problem akan sama sampai kompetisi berakhir. Kalau dynamic scoring, semakin banyak solve dalam suatu problem, maka skor problem tersebut akan semakin menurun. Biasanya, satu tim CTF terdiri dari 3-5 orang, dan masing-masing anggota berperan pada masing-masing kategori yang diperlombakan. Saya sendiri biasa bermain di area binary exploitation dan reverse engineering. Untuk itu, mari kita lihat sedikit apa yang biasanya saya lakukan. Oke, saya beri contoh di sini. Ini adalah problem reverse engineering ya. Ini sebuah binary dari CTF yang baru saja lewat, yaitu Joins 2020. Nah, biasanya kalau reverse engineering, kita diberikan sebuah executable, tapi ini bukan .exe ya, ini tidak bisa sih dijalankan di Windows, tapi ini sebenarnya adalah executable untuk Linux. Jadi, tugas kita adalah mereverse atau membongkar kembali programnya dan mendapatkan flag-nya di dalam sana gitu. Nah, banyak program yang bisa mendecompile ini, misalnya Ghidra atau Hopper, tapi saya di Windows saya menggunakan IDA. Oke, ini problemnya sudah saya buka di IDA. Jadi segala macam program pasti dimulai dari fungsi main ya. Ini kalau kita lihat ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak di sini. Nanti mungkin penjelasan akan ada di video-video lainnya, video-video berikutnya. Jadi intinya, kita harus mencari password supaya bisa lolos dari problem ini. Dan password itulah yang merupakan flag-nya, gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari passwordnya? Di sini kalau kita lihat, ini ada function. Kita coba lihat function-nya. Nah, ini adalah fungsi yang memproses input kita. Jadi input kita masuk ke programnya, terus diproses di fungsi ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sesuatu yang menarik di sini. Ini adalah semacam data ya. Nah, data ini untuk apa? Kita harus lihat lagi pada kodenya. Nah, ini for i, ini looping biasa, ini string o ya. Kalau sudah mencapai panjang string passwordnya, maka dia berhenti. Kemudian ini adalah proses sisanya nih, diproses. Dan kemudian dia memanggil suatu fungsi lagi yang disimpan ke v5. Kemudian dia return v5. Berarti harusnya ini adalah fungsi validasinya ya. Apakah passwordnya betul atau tidak? Coba kita lihat. Ya, ini adalah fungsi validasi. Dan dia mengirimkan data si ini yang tadi. Data yang ada di sini. Artinya, ini adalah password yang sudah diproses oleh problemnya yang dibandingkan dengan input kita. Gitu. Maksudnya begini. Jadi, input kita diproses, kemudian dibandingkan dengan data ini. Gitu. Sederhananya begitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan input awalnya? Caranya sederhana. Anda bisa mencoba memahami, ya kita bisa coba memahami programnya ya. Misalnya kita memahami ini, atau ada juga cara lain, banyak caranya. Misalnya kalau ini agak susah dipahami, kita bisa saja menggunakan brute force. Ya mungkin kita akan brute force di sini ya. Jadi begini, kita mungkin ambil dulu datanya ya. Datanya kita ambil dulu di sini. Nah, kita rapikan dulu, dirapikan dulu. Nah, ini pakai Sublime Text. Taruh datanya, define all. Kita hapus ya, dirapikan. Nah, ini kalau kalian lihat, belakangnya ini ada H. H ini penanda sebagai heksadesimal. Maka kalau diberikan sistem heksadesimal, kita harus tambahkan 0x ya. 0x untuk penanda heksadesimal. Nah,
gitu. Find all, misalnya titik komanya kita rapihkan, kita tidak perlu titik koma. Saya akan mereplikasikan programnya menggunakan bahasa C, maka ini akan berbentuk array ya nantinya, array of integer. Kita koma ya gitu. Oke, langsung dibuka compiler C-nya seperti biasa dari awal, hashtag include stdio.h in main itu. Nah, berikan array-nya, misalnya ini adalah data gitu ya, datanya ini. Kemudian apa? Kita lihat lagi tadi fungsinya dia ngapain aja sih. Nah, ini bongkar sedikit. Oke, ini fungsinya ya. Kita coba urutkan dari atas ke bawah. Karena kita metode brute force, maka kita tidak usah memahami dari bawah ke atas ya, tidak usah dibalik. Ininya tidak usah dibalik. Yang kita lakukan sekarang adalah mencari karakter yang bisa memenuhi syarat-syarat di sini nih, supaya akhirnya bisa sama-sama ini gitu. Jadi kita coba cari panjang arraynya dulu mungkin ya, size of data dibagi size of data 0 for in i sama 0, i less than len, i plus. Oke, jadi kita sudah ini intinya dia mencari berapa banyak data yang ada gitu. Nah, terus setiap looping ini kita mau ngapain? Ya udah, kita coba replikasi saja nih. Ini dia ada proses 1 yaitu V4 sama dengan V3 minus 56. Oke, kita coba misalnya kita harus bikin ininya dulu ya, karakternya. In J sama dengan 0, J less than 256, J plus. Nah, kenapa 256? Ini ada sangkut pautnya dengan ASCII table. Mungkin kalian bisa searching nanti ASCII table. Jadi karakter-karakter yang terdaftar di ASCII table itu kurang lebih ada 256. Nah, kemudian sebenarnya tidak 256 juga tidak apa-apa, karena yang bisa terbaca itu seingat saya sampai 126. Tetapi ya demi supaya istilahnya lebih banyak kemungkinannya gitu, 256 tidak apa-apa. Nah, langsung kita proses. Misalnya kita berikan int V4 sama dengan J kurang 56 ya, J kurang 56 nih. Nah, kemudian load word V3 ya, anggap saja integer X lah ya. In X sama dengan V3 ditambah 200 di shift right lagi. Oke, berarti begini, J ditambah 200. Oke, ditambah 200, digeser 31, kemudian digeser lagi dengan 25. Ya, gini, seperti ini, in X. Nah, kemudian, sorry guys, tadi webcamnya agak terlalu besar ya, jadi kode di IDA-nya nggak kelihatan ya, ketutupan tadi. Nah, sekarang sudah terlihat harusnya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan kodenya. Tadi sudah sampai X ya. X itu berarti tadi di sini. Oke, selanjutnya adalah operasi terakhir, yaitu ini. Nah, karena ini operasi terakhir, mungkin kita bisa langsung berikan conditional saja ya. If V3 yaitu X kita, X ditambah V4. Mungkin ini kita dalam kurung biar lebih rapi. Dalam kurung di dan 0x7f gitu. Kemudian tutup. Oke, dikurangi V3, dikurangi X lagi gitu ya. Yang dikurang kurungnya. Oke, ini sudah pas, ini kurung dalam. Oke, sama dengan data yang kita mau, sama dengan data kita gitu kan. Maka dia adalah inputnya kalau disesuai dengan datanya gitu, data ke i. Nah, ya sudah, kita printf %c si j, print si karakter yang seharusnya kita input gitu. Kemudian di break, selesai. Kita dapat passwordnya nih, geser key checker. Nah, jadi itu sekilas reverse engineering. Seru? Iya. Mungkin kalau awal-awal masih agak bingung ya, tapi lama-lama pasti bisa, pasti seru. Ini sangat menarik menurut saya. Semoga menarik juga menurut kalian. Oke, itu tadi penjelasan saya sedikit tentang Capture the Flag dan sedikit demo juga untuk reverse engineering ya.
Semoga bisa menarik minat kalian di CTF, semoga bisa menambah wawasan. Bila bingung, ada pertanyaan, atau mungkin bisa berikan saya saran atau komentar untuk video-video kedepannya, silahkan di komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.